Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, apa kabar Anda semua? Salam sehat, sukacita, selalu bersama Anda semua. Senang sekali saya, Angela Puri, dapat mengunjungi Anda dalam acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Senang sekali pada edisi kali ini, kedatangan narasumber kita, Romo Konstantius Eko Wahyu OSC, yang akrab kita sapa beliau dengan Romo Eko. Ya, Romo Eko, bagaimana kabarnya Romo? Baik, terima kasih Mbak Puri. Semoga para sahabat Oase Rohani Katolik pun sukacita dan damai selalu ya. Amin. Baik, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sebelum kita mulai acara kita doa pembukaan dulu yang dipimpin oleh Romo Eko. Marilah saudara-saudariku, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang penuh belas kasih, kami bersyukur kepadamu karena mempunyai Allah yang penuh dengan pengampunan. Kapanpun anak-anak-Mu, Kau perkenankan datang untuk memohon rahmat kemurahan dan kasih dari-Mu. Pada hari ini, kami hendak merenungkan firman-Mu yang menuntun kami pada pertobatan, pada perubahan hidup kami. Kami mohon curahkanlah kuasa dan daya Roh-Mu, sehingga Roh-Mu itulah yang memampukan kami untuk berani bersujud, datang memohon belas kasih-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, pada hari ini saya akan membacakan bacaan dari kitab Yeremia bab 18 ayat 1 sampai 6. Tuhan bersabda kepada Yeremia, "Pergilah segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan sabdaku kepadamu." Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat itu rusak di tangannya itu, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut keinginannya. Kemudian bersabdalah Tuhan kepadaku, "Masakan aku tidak bertindak terhadap kalian seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel?" Demikianlah sabda Tuhan, "Sungguh, seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kalian di tanganku, hai kaum Israel." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, "Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya." Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong.
Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Ia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan tetap setia untuk selama-lamanya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita persiapkan hati untuk bacaan Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, bukalah hati kami, supaya kami memperhatikan sabda Putra-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada orang banyak, "Hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan pelbagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu ditarik orang ke pantai. Lalu mereka duduk, dan dipilihlah ikan-ikan itu. Ikan yang baik dikumpulkan ke dalam pasu, yang buruk dibuang. Demikianlah juga pada akhir zaman. Malaikat-malaikat datang memisahkan orang jahat dari orang benar. Yang jahat lalu mereka campakkan ke dalam dapur api. Di sana akan ada ratapan dan kertak gigi. Mengertikah kalian akan segala hal ini?" Orang-orang menjawab, "Ya, kami mengerti." Maka bersabdalah Yesus kepada mereka, "Karena itu, setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan Allah, seumpama seorang tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya." Setelah selesai menyampaikan perumpamaan itu, Yesus pergi dari sana. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita dengarkan bersama permenungan yang akan disampaikan oleh Romo Eko. Terima kasih Mbak Puri. Salam sahabat Oase Rohani Katolik. Bacaan hari ini sungguh sangat menarik karena dua bacaan tampil dalam bentuk perumpamaan. Bacaan pertama kita mendengar dari kitab Nabi Yeremia. Kita tahu Yeremia adalah seorang nabi yang melayani di bangsa Yehuda. Dan di Yehuda itu ada kota yang besar namanya Yerusalem. Dan Yeremia ini memang seorang nabi yang amat sangat miskin. Dan lebih menderitanya, Yeremia ini tidak diterima oleh keluarganya, tidak diterima oleh tetangga-tetangganya, dia tidak diterima oleh para nabi dan para imam-imam yang lain, juga oleh para raja. Yeremia ditolak. Namun demikian, Yeremia adalah seorang nabi yang tangguh, nabi yang sungguh ingin menobatkan bangsa Yehuda. Maka setiap saat nabi berteriak, "Bertobatlah, bertobatlah." Dan salah satu teriakan pertobatan dipicu dari apa? Dari kisah tukang periuk. Kita tadi melihat bagaimana Nabi Yeremia melihat seorang tukang periuk bekerja. Dari tanah liat, tanah yang amat lembut. Tanah yang amat lembut itu diolah, diberi air, dan tentunya Anda tahu kalau tukang periuk itu bekerja,
Dia selalu akan memakai putaran. Diputar, tanah itu dibentuk sedikit-sedikit sampai percis seperti periuk yang dikehendaki oleh tukangnya. Dan kalau tidak jadi, dan kalau tidak sesuai, itu tanah liat masih bisa dihancurkan kembali dan dibentuk kembali. Namun kalau periuk itu sudah lama-lama mengeras, bisa dibentuk kembali selain apa? Selain dipecahkan dan dihancurkan. Maka Nabi Yeremia mengingatkan, selama umat Yehuda itu masih seperti tanah liat, tanah yang bisa dibentuk Allah, ayo dibentuklah oleh Tuhan. Biarlah Allah yang membentuk kita. Kenapa sampai demikian? Karena umat Israel, umat Yehuda adalah umat Allah. Mereka punya ikatan janji. Janji bahwa aku adalah Allahmu dan engkau adalah umatku, kecintaanku, kesayanganku. Maka kalau manusia itu direpresentasikan umat Yehuda adalah kesayangan Tuhan, maka hendaknya harusnya menjadi seperti tanah liat di tangan tukang periuk. Mau dijadikan apapun, dia siap. Jangan sampai kering. Kalau tanah liat itu sudah mengering, maka tukang periuk itu tidak bisa berbuat lagi, tidak bisa berbuat apa-apa selain apa? Dibuang. Selain dibuang. Dan kalau kita lihat sejarah dalam kitab Yeremia bab 39, akhirnya kita tahu bagaimana nasib suku Yehuda. Yerusalem dihancurkan. Rupanya akhirnya periuk itu sudah mengering. Mereka akhirnya dihancurkan oleh Raja Babel. Jadi inilah nasib, inilah keberadaan orang yang hidupnya tidak mau mendengarkan Tuhan. Tidak mau hidup di dalam apa? Di dalam kehendak Allah. Maka kalau kita kontekskan dengan bacaan Injil, connect-nya banget gitu ya. Kelihatan banget. Yesus tadi dikatakan di dalam bacaan Injil tentang apa? Tentang penjala ikan. Ini seorang penjala ikan juga pekerjaannya digambarkan oleh Yesus. Pasti seorang penjala ikan setelah menaburkan jala, mengumpulkan ikan, lalu jala itu ditarik. Dan tentunya yang kena di jala itu tidak semua ikan yang dikehendaki. Nah, pada saat penjala ikan sudah menarik jala, sekarang tugasnya mana ikan yang baik dimasukkan ke dalam pasu, yang jelek atau tangkapan selain ikan yang baik tentunya akan dibuang. Dan Yesus berkata, itulah nasib manusia di akhir zaman. Dalam penghakiman. Rupanya Injil, juga bacaan pertama hari ini, mau menyajikan pada kita semangat apa? Semangat kelembutan seperti tanah liat. Kita harus menjadi pribadi yang siap dibentuk oleh Tuhan. Bukan pribadi yang selalu berpikir, saya lebih tahu kok, saya lebih mengerti kok, saya kan belajar, saya kan sekolah. Benar, tidak salah. Anda memang disekolahkan untuk pandai, untuk pintar, betul sekali. Memang hidup kita harus direncanakan. Saya sendiri mau menjadi seorang imam, saya merencanakan hidup saya. Saya sekolah, saya aktif di tempat di mana aktivitas itu mendukung panggilan saya. Betul direncanakan. Namun rencana yang kita buat, seluruh pilihan kehidupan kita
harus disesuaikan dengan apa? Dengan apa yang Tuhan kehendaki. Nah, mungkin sahabat Oase Rohani Katolik bertanya, lalu bagaimana supaya kita tahu apa yang tukang periuk itu kehendaki? Apa yang Tuhan mau dengan hidup saya? Jangan berpikir bahwa nanti pasti Tuhan akan ngomong, ngebisikin kepada saya, "Hai kok, nanti kamu mau jadi pastor ya? Nanti kamu jadi romo ya?" Ya tidak. Saya sampai sekarang pun setelah jadi romo belum pernah mendengar suara itu langsung dari Tuhan gitu. Lalu bagaimana saya bisa menangkap tanda-tanda dan kehendak Allah ini? Oke, di sini pentingnya kita apa? Kita harus punya hati yang peka. Allah itu menanamkan kehendaknya ke dalam batin kita. Batin kita juga menanamkan kepada kita apa? Talenta, kemampuan, hasrat hati, semangat. Itu cara Tuhan. Itu jalan Tuhan untuk menghantar saya pada apa? Pada yang dikehendaki oleh sang tukang periuk, sang Allah sendiri. Dan ketaatan kepada panggilan kita, ketaatan kita kepada sang tukang periuk, kepada sang Allah, inilah yang kelak akan kita pertanggungjawabkan di dalam hari penghakiman. Maka Yesus mengatakan bahwa kita harus menjadi apa? Menjadi ikan yang baik. Menjadi ikan yang sungguh apa? Yang sungguh berkenan pada penjalannya. Maka hidup kita pun harus menjadi pribadi yang berkenan kepada Allah. Anda punya panggilan masing-masing, saya pun demikian. Lalu bagaimana kita bisa hidup berkenan kepada Allah? Apa sih yang bisa membuat, dalam tanda petik, Allah itu bahagia? Pertama-tama, kita harus menerima dan berdamai dengan panggilan kita masing-masing. Kita punya panggilan masing-masing. Saya sebagai imam, Anda mungkin sebagai seorang bapak keluarga, sebagai seorang tua, tetapi juga Anda bekerja di instansi tertentu. Dan tentunya pekerjaan kita menuntut sebuah disiplin, menuntut sebuah tanggung jawab. Sama, panggilan kita sebagai orang tua, sebagai seorang imam pun menuntut tanggung jawab, menuntut cara hidup. Nah, ini yang harus kita jalani. Ini yang harus kita sadari. Setelah kita sadari bahwa kita punya tanggung jawab, bahwa kita punya jalan yang harus kita penuhi, maka yang kedua, kita harus setia. Saya ingat sekali apa yang dikatakan oleh Ibu Teresa dari Kalkuta. Ibu Teresa berkata bahwa Tuhan itu tidak menuntut kita berprestasi kok. Tidak menuntut kita supaya jagoan. Tidak menuntut kita supaya punya ini, punya itu, pernah pergi ke sana, bahkan pernah pergi ke planet bulan. Enggak, Tuhan tidak menuntut itu. Tuhan itu menuntut apa? Saya dan Anda setia. Inilah cara kita untuk menjadi seekor ikan gitu ya. Seekor ikan yang layak untuk masuk ke dalam pasu, bukan dibuang. Kesetiaan. Dan yang ketiga yang saya mau tekankan adalah apa? Di dalam setiap panggilan, di dalam setiap tanggung jawab, dan di dalam setiap kesetiaan yang kita hadapi, kita jalani, tentu Anda akan menghadapi sebuah godaan. Bahkan juga sebuah salib, sebuah tantangan. Maka pada saat kita tidak dekat dengan sang tukang periuk, dengan sang Allah, maka godaan itu membuat kita rapuh, jatuh. Bahkan bisa jadi godaan itu membuat kita mengering. Dalam artian apa? Kita tidak mau memanggul tanggung jawab dalam kesetiaan. Maka saudara-saudariku, jangan pernah takut
sebagai seorang Katolik, sebagai seorang pengikut Yesus, kalau kita menghadapi salib, kalau kita menghadapi penderitaan, justru itulah batu ujian kita. Disitulah letaknya kesetiaan kita harus ditunjukkan. Sebagai penutup permenungan sesi ini, saya ingat sebuah cerita. Pada saat seorang bapak yang begitu setia melayani istrinya yang sudah sakit, sudah tidak bisa apa-apa lagi. Namun bapak ini begitu setia melayani istrinya. Ia mandikan istrinya, pagi hari ia bawa untuk berjemur istrinya ini. Lalu ia masakkan istrinya, ia sediakan makanan, bahkan ia suapi. Padahal bapak itu masih segar. Dan pada suatu saat ditanya, "Pak, kenapa kok bapak tidak meninggalkan istri bapak? Kan bapak masih sehat dan istri bapak kan sudah tidak bisa apa-apa." Lalu bapak ini berkata, "Teman, saya berjanji kepada Tuhan bahwa saya akan setia mengabdikan diri saya kepada istri saya dalam untung dan malang di waktu sehat dan sakit. Dulu waktu saya muda, istri saya pun begitu pada saya, sangat melayani saya. Nah, kalau sekarang istri saya sakit, saya jahat kalau meninggalkan istri saya. Saya manusia yang tidak tahu malu dan tidak tahu diri kalau saya melukai dan mengkhianati cinta dan pelayanan istri saya. Maka saya pun merasa bahwa di saat istri saya sakit, di saat itulah saatnya yang tepat bagi saya untuk menunjukkan kesetiaan cinta saya pada istri saya. Lihat, inilah kesetiaan kepada sang tukang periuk." Maka Bapak Ibu yang terkasih, sahabat Oase Rohani Katolik, semoga bacaan hari ini menjadi bacaan yang membuat Anda semakin mau berani untuk menjadi pribadi. Yang pertama, sadar kita mempunyai panggilan. Apapun panggilan Anda. Dan yang kedua, tetap bertahanlah dalam kesetiaan. Dan ketiga, jangan takut menghadapi penderitaan, tantangan, kesulitan. Karena justru itulah saat dan tempat bagi kita untuk menunjukkan bakti kita, kesetiaan kita. Semoga kita menjadi priuk-priuk yang selalu bisa dibentuk oleh Tuhan. Bukan priuk-priuk yang sudah keras, yang akhirnya seperti tadi nasibnya, dibuang, dibakar dalam api yang kekal, yang tidak pernah berkesudahan. Jangan pernah mau mencoba-coba, saudara-saudariku. Demikian Mbak Puri, terima kasih. Iya, terima kasih Romo. Apa yang sudah Romo berikan kepada kami sungguh-sungguh permenungan yang sangat menarik. Tapi Romo, kita jeda sebentar ya. Nanti kita lanjutkan lagi. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih masih bersama kami di acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Masih bersama dengan Romo Konstantius, Eko Wahyu OSC, dan saya Angela Puri. Bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan, kami persilahkan untuk menghubungi kami di nomor HP 0881 0251 33438 atau melalui alamat email kami di orkkj2021@gmail.com. Mari kita lanjutkan lagi perbincangan kita. Ya, Romo,
pada sesi pertama Romo, kalau bisa saya simpulkan, ini ada beberapa poin ya Romo ya, yaitu sadar panggilan dan tetap setia, dan kita juga jangan takut untuk menghadapi salib atau penderitaan itu sendiri ya. Nah, ini Romo, bagaimana kita bisa seperti tanah liat yang selalu berair ya Romo ya. Jadi jangan sampai kering. Aplikasinya di dalam kehidupan sehari-hari baiknya bagaimana Romo? Terima kasih Mbak Puri, pertanyaannya menarik sekali. Bagaimana sih menjadi sesosok tanah liat yang selalu mudah untuk dibentuk oleh sang tukang periuk? Saya ingat ada sebuah kekuatan dalam gereja yang diungkapkan dalam sebuah kalimat yang menarik. Ecclesia semper reformanda. Gereja itu selalu apa? Selalu berubah. Jadi perubahan ini bukan berarti, oh kalau gitu gereja mudi dong gitu. Aneh kok, berubah-ubah. Berarti nggak ada sesuatu yang dipegang. Bukan. Jadi gereja itu semper reformanda, itu berarti apa? Selalu memperbaiki diri. Jadi bukan berarti berubah itu menjadi nggak jelas itu, bukan. Memperbaiki diri. Kenapa? Karena apa? Karena kehidupan itu selalu maju ke depan. Dan kita adalah orang yang hidup di dalam kelemahan. Maka pertobatan pun di dalam gereja dikatakan ongoing repentance. Pertobatan yang terus-menerus. Ini yang menyebabkan hati kita menjadi lembut. Hati kita menjadi sesosok tanah liat yang mudah dibentuk oleh Tuhan. Jadi jangan sampai kita itu menjadi pribadi yang keras hati. Kalau orang menjadi keras hati, omongan seperti apapun, kebaikan seperti apapun akan mental karena keras gitu ya. Emang keras tuh ya seperti tadi sudah tidak bisa dibentuk lagi, hanya bisa dihancurkan gitu ya. Hanya bisa dibuang, tidak bisa dipakai lagi. Tetapi kalau masih lembut, maka kita bisa diolah, dibawa oleh Tuhan. Ini konteksnya bagaimana, ini konteksnya dalam hidup bersama penting sekali. Kita harus menjadi seorang pribadi, pada saat hidup bersama kita harus mempunyai hati yang lembut, hati yang mudah mengampuni, hati yang mudah menerima kelemahan-kelemahan sesama. Hati yang mudah berdamai dengan situasi-situasi yang tidak bisa dirubah dalam hidup kita. Jadi itulah aplikasinya Mbak Puri. Kita menjadi pribadi apa yang seperti gereja, selalu mau apa? Merubah hidup untuk menjadi lebih baik. Sehingga jangan sampai menjadi pribadi yang berpuas diri. Itu Mbak Puri. Oh, baik Romo. Ya. Lalu Romo, ada juga Romo di dalam bacaan Injil Romo, satu perumpamaan ya Romo ya, yang diungkapkan oleh Yesus. Contohnya itu adalah ahli Taurat ya. Jadi setiap ahli Taurat itu menerima pelajaran hal kerajaan Allah seumpama seorang tuan yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaan. Nah, ini apa sih Romo yang dimaksud dalam bacaan Injil ini Romo? Nah, ini benar sekali ya. Jadi memang Injil ini seperti ada dua kisah ya. Satu kisah tentang penjala ikan yang mengumpulkan ikan dan tangkapan yang bukan ikan itu dibuang. Dan yang kedua, Yesus berbicara tentang siapa? Ahli Taurat. Ahli Taurat itu kalau mendengarkan Yesus, dan mereka hanya bisa menerima Yesus kalau mereka mengeluarkan perbendaharaan yang lama dan yang baru dari dalam dirinya. Kenapa? Karena ahli Taurat itu punya konsep tentang Mesias yang berbeda dengan Yesus. Ahli Taurat itu membayangkan Mesias sebagai pembebas bangsa Israel dari penjajah yaitu Roma. Dan mereka pun punya Mesias adalah Mesias yang rajawi, yang meraja, yang hebat, yang dahsyat, yang selalu menang.
Maka pada saat tampil Yesus gitu ya, Yesus kan kalah, disalib, dihujat, dilempari, dipukuli. Itu nggak masuk konsep mereka. Maka mereka melawan Yesus, maka mereka menolak Yesus. Di sini kalau kita kembalikan kepada inti dari sebuah bacaan yang kita mau renungkan pada hari ini, ya sama. Rupanya ahli-ahli Taurat ini adalah priuk-priuk yang kering tadi, yang sudah mengeraskan hati mereka, yang sudah tidak bisa dibentuk lagi karena mereka merasa benar diri. Mereka merasa apa yang mereka percayai, apa yang mereka selama ini hidupi adalah yang paling benar. Sehingga akhirnya memunculkan di dalam pribadi ahli-ahli Taurat sebuah sikap kesombongan rohani. Jadi kesombongan rohani ini pun adalah sikap yang bersumber dari kekerasan hati. Dia merasa dirinya yang paling benar, bahkan kata-katanya mungkin bisa disamakan dengan kata-kata Tuhan gitu. Kalau sekarang gitu. Jadi omongan dia adalah omongan Tuhan yang harus didengarkan, yang harus diikuti oleh siapapun gitu. Dan dia tidak bisa mendapatkan masukan dari siapapun. Nah, disinilah Yesus berkata, orang-orang seperti ahli Taurat inilah yang sulit sekali untuk menerima ajaran keselamatan dari Yesus sendiri. Orang-orang semacam inilah adalah orang-orang yang tidak bisa dibawa oleh Yesus ke dalam ke dalam kebahagiaan abadi. Karena mereka jelas menolak dan tidak mau diubah dan dibentuk oleh Yesus. Tidak ada semangat pertobatan. Tidak ada semangat untuk reformanda, memperbaiki diri. Begitu Mbak Puri. Iya Romo, berarti ini ahli Taurat itu merupakan salah satu contoh dari tanah liat yang mungkin dia airnya kurang ya. Bukan kurang lagi malah. Sudah menjadi mengeras ya Mbak Puri, sudah menjadi mengeras dan sulit sekali dibentuk lagi gitu kan. Iya. Ya Romo Eko, apakah bisa disimpulkan dari bacaan pertama dan dari bacaan Injil ini berarti yang dapat kita ambil intisarinya adalah semangat pertobatan itu sendiri. Nah, apakah bisa kita melihat bahwa figur Allah itu adalah sebagai sosok yang sangat-sangat maha rahim ya Romo ya? Allah yang penuh kemurahan. Betul sekali Mbak Puri. Jadi dari kita lihat bacaan demi bacaan dan terutama kalau kita lihatkan konteks Yesus, tentu Allah itu adalah Allah yang maha murah. Kalau Allah itu selalu memberi kesempatan kepada kita untuk bertobat, untuk kembali lagi, berarti Allah itu kan pengampunannya tuh tidak ada batasnya. Namun, saya mau mengingatkan kepada para sahabat oase rohani Katolik. Walaupun Allah itu begitu pemurah, pengampunannya tiada batasnya, tapi jangan sampai mempermainkan kemurahan hati Tuhan. Karena pada suatu saat nanti kita akan bertemu dengan satu titik, there's no point of return anymore. Dan kalau tidak ada titik itu, tidak ada kesempatan bagi kita untuk bertobat, untuk kembali, dan kita sudah selesai, akhirnya apa? Kita harus menuai penderitaan selama-lamanya. Betul atau tidak? Jadi di sini pertobatan itu jangan nantilah gitu. Masih muda, masih banyak kesempatan Romo. Emangnya lu tahu usia kamu gitu ya. Jadi di sini kita tidak pernah boleh bargaining dengan pertobatan. Kita harus Kita harus menjadi pribadi yang selalu belajar untuk bertobat.
Lalu kalau Anda bertanya, lalu kalau jatuh lagi? Ya enggak apa-apa, bertobat lagi. Gitu. Loh kalau gitu kan kita mempermainkan. Tidak. Mempermainkan itu berarti apa? Saya sudah merancang gitu ya. Kalau saya merancang itu kurang ajar. Tetapi pada saat saya mau bertobat, kemanusiaan saya bergumul dan saya jatuh lagi. Tetapi masih mau bangkit lagi, reformasi lagi. Niat baik kita ini tentunya memperlihatkan apa? Kesetiaan untuk selalu apa? Untuk selalu membentuk dan mengubah hidup kita. Jadi Mbak Puri dan para sahabat Oase Rohani Katolik, semoga kemurahan hati Tuhan ini menjadi titik pangkal bagi kita untuk selalu mengatakan, inilah saat yang tepat bagi saya untuk bertobat. Inilah saat yang baik bagi saya untuk kembali ke pangkuan Bapa. Demikian Mbak Puri. Iya, baik Romo. Tapi Romo nih sayang sekali waktu kita kan sudah tidak banyak lagi. Romo, apa ada pesan-pesan yang lain, Romo? Baik. Pesan terakhir bagi para sahabat Oase Rohani Katolik. Kita harus mempunyai hati yang lembut. Hati yang selalu terbuat dari daging, bukan dari batu. Jadi kalau hati dari daging itu berarti apa? Berarti bisa kembali dipulihkan. Jadi kalau hati Anda sudah sakit, hati Anda sudah dilukai, hati Anda sudah menderita, jangan tutup, jangan keraskan hati Anda. Minta tolong Tuhan supaya hati yang lembut itu disembuhkan. Bukankah kita pun punya devosi hati kudus Yesus yang tercabik, yang berdarah? Maka kalau kita ingin menjadi pengikut Yesus, bersiap-siaplah untuk mempunyai hati yang walaupun disakiti, tetap berani untuk bertahan dalam kebaikan. Semoga kita menjadi seorang pengikut Kristus yang setia. Terima kasih. Amin, Romo. Pesan yang indah sekali di edisi hari ini ya, Romo ya. Terima kasih, Mbak Puri. Terima kasih. Baik, Romo. Kita akhiri perjumpaan kita di edisi ini dengan mohon doa dan berkat melalui Romo Eko. Baik, Mbak Puri. Terima kasih. Menjadi sebuah kebahagiaan kalau kita setelah berjumpa dikuatkan oleh firman Tuhan dan kita kembali berdoa kepada Sang Pemberi berkat itu. Mari saudara-saudariku, kita satukan hati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa yang penuh belas kasih, kami bersyukur kepadamu bahwa melalui Nabi Yeremia kami diingatkan untuk menjadi pribadi-pribadi yang seperti tanah liat. Pribadi yang tidak mengeras, namun pribadi yang lembut, pribadi yang rendah hati, yang mau senantiasa untuk dibentuk, yang mau senantiasa membarui pikiran, hati, dan semangat kehidupan. Bapa, seringkali peristiwa demi peristiwa menjepit kami, sehingga kami merintih, sehingga kami kesakitan. Dan karena kesakitan kami takut disakiti kembali, maka hati ini pun akhirnya membeku. Maka Bapa, bantulah kami, agar kami dapat mengampuni orang-orang yang begitu menyakitkan dalam hidup kami. Bantulah kami untuk mempunyai semangat pertobatan pula. Walaupun kami sering gagal,
sering jatuh, tidak mampu memaafkan, bahkan tidak mampu untuk memohon ampun. Bantu kami untuk kembali kepadamu, sehingga setiap saat kami diberikan rahmat pertobatan. Maka Bapa, kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu, berkati kami. Biarkan setiap langkah kami adalah langkah-langkah yang semakin mendekatkan hidup kami padamu. Jauhkan anak-anak-Mu dari segala mara bahaya, jauhkan mereka dari segala godaan, dari segala permasalahan. Tuntun mereka lepas hari demi hari, sehingga mereka senantiasa merasakan kasih dan penyertaan-Mu. Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo Eko atas kehadirannya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, demikian perbincangan kita kali ini. Semoga banyak manfaatnya bagi kita semua. Romo Konstantius Eko Wahyu OSC dan saya Angela Puri pamit undur diri dari ruang Anda. Kita akan berjumpa lagi pada kesempatan berikutnya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Tuhan memberkati.